Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya, anak-anak, khususipun para ustadz, para kiai, alhamdulillah pada malam ini Allah mengumpulkan kita di rumahnya, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan kumpul kita di tempat yang mulia ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta oleh Ustadz Ain untuk berkisah. Begitu Ustadz Ain ya, dikongkon dongeng. Pada malam hari ini saya akan menukil atau mencuplik sedikit ayat yang berkisah tentang Nabi Nuh dan anaknya. Bapak Ibu sekalian, ada nabi yang dikaruniai oleh Allah anak. Dari kecil sampai dewasa, anaknya ini baik-baik saja, bahkan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah dua anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ishak dan Ismail ini kisahnya mereka dari kecil sampai remaja sampai dewasa baik-baik saja. Kayak cilik arek iki apik. Ada juga nabi yang dikaruniai oleh Allah anak, anaknya banyak, yang dikenal di dalam Al-Quran itu anaknya ini nakal-nakal, betik. Tetapi karena orang tuanya sabar, karena orang tuanya tetap memberi pendidikan dan contoh yang baik, anak ini menjadi anak yang baik-baik ketika sudah dewasa.
Ini contohnya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak. Nabi Yakub ini selain punya anak Yusuf dan Bunyamin, itu punya anak-anak lagi yang banyak. Diceritakan di dalam Al-Quran, nakal-nakal, yang bujui bapak nih, yo nyemplung no adik nih no sumur. Tetapi tidak nampak sikap orang tuanya yang marah, tidak nampak sikap orang tuanya yang sedih berlebihan. Nabi Yakub tetap bertawakal kepada Allah, bersabar kepada Allah. Muga-muga anakku sing ilang meneh kumpul maneh. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, anak-anaknya yang jumlahnya banyak itu gede jadi wong apik-apik. Orang tua tetap sabar, fasabrun jamil. Orang tuanya tetap husnudzon kepada anaknya. Yo gak dikongkon minggat, yo gak di uring-uring bendino, sabar. Tapi ada juga contoh lain. Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dikaruniai oleh Allah anak beberapa. Baik-baik anaknya Nabi Nuh ini, tapi ada satu anak yang kayak cilik, nuwakal, yang di dalam hadis disebut dinamakan Kan'an. Niku milai alit pancene gak kena dituturi. Yang nakal, yang betik, yang ngelarakno ati. Ini dari kecil. Apakah Nabi Nuh kurang mendidik? Gak kurang-kurang. Apakah Nabi Nuh kurang sabar? Sangat sabar. Tetapi karena ada faktor lain yang nanti disebutkan di dalam ayat yang membuat anak ini sulit untuk dididik, sulit untuk diajak menjadi baik oleh orang tuanya. Jamaah sekalian, itu contoh-contoh bagaimana para nabi ini dikaruniai oleh Allah anak, lalu mendidik anak-anak mereka, tapi dadine niku seji-seji. Seji-seji. Niki. Di ayat ini diceritakan di dalam surat Hud, ketika umatnya Nabi Nuh itu sulit dinasihati. Padahal Nabi Nuh itu diutus oleh Allah berdakwah di masyarakatnya itu dalam waktu yang lama. Alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh niku kumpul umat niku 950 tahun. Duka umure Nabi Nuh piyambak niku pinten? Dakwahe niku 950 tahun. Dan 950 tahun itu dipakai oleh Nabi Nuh siang malam. Kalau kita ini kan berdakwah siang, malamnya istirahat. Kadang ada yang berdakwah malam, awane turu. Kalau Nabi Nuh niki ndak. Inni da'autu qaumi lailan wa nahar.
Aku sudah ajak kaumku itu malam hari, siang hari. Seluruh waktu hidupnya Nabi Nuh dipakai untuk berdakwah. Tapi tidak banyak yang beriman kepada Allah, tidak banyak yang menerima nasihat dan agama Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Karena umatnya sudah tidak mempan dinasihati, Allah kemudian memberi azab, memberi siksa di dunia. Berupa apa? Banjir. Ten Sambu niki mboten nate banjir nggih. Mboten nate balon. Biyen jarine. Allah menghukum kaumnya Nabi Nuh ini dengan banjir. Banjir yang menghabiskan seluruh manusia yang ada pada waktu itu. Ini banjir yang tidak bisa diukur dengan sekarang. Menurut ahli tafsir, manusia pertama itu Nabi Adam, Idris, kemudian Nuh. Manusia yang ada sejak zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian zaman Nabi Nuh, itu mau dihabiskan semuanya, ditenggelamkan karena sudah rusak. Sehingga ketika Nabi Nuh disuruh oleh Allah membuat kapal dan banjir akan datang, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengangkut ke atas kapal itu manusia-manusia yang beriman dan binatang-binatang yang ada sepasang-sepasang. Karena semua makhluk hidup akan dihabisi oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa amruna, nalika kabeh wong wis gak kenek dikandani, aku nekakno siksa, wa farat tanur, air yang muncul pada banjirnya Nabi Nuh itu bukan karena hujan, tapi air yang memancar dari dalam perut bumi, nyumber keluar dari perut bumi. Ketika seluruh permukaan bumi sudah penuh dengan air, kata Allah, kul nahmil fiha, Nuh tumpakno nang dhuwur kapal iku mingkullin zaujaini itsnain, saben-saben jenis makhluk hidup tumpakno sak jodoh. Mingkullin zaujaini itsnain, sapi lanang wedok tumpakno, wedhus lanang wedok tumpakno. Karena semua makhluk yang tersisa akan dihabisi oleh Allah, terus nanti akan ada keturunan baru karena masih ada sak jodoh itu tadi. Wa ahlaka, keluargamu Nuh tumpakno pisan, sing gelem jaen kabeh, bojomu jaen, anak-anakmu jaen, numpak. Illa man sabaqa alaihil qawlu wa man aman,
Tapi nggih niku tiang-tiang sing boten purun rami agamine Allah, boten rami dakwahe Nabi Nuh niku boten purun pancen. Termasuk bojone Nabi Nuh niku boten termasuk sing numpak kapal. Salah setunggal putrane Nabi Nuh boten termasuk sing purun numpak kapal. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman kepada Nabi Nuh itu cuma qalil, sedikit. Dakwah sakmonten lawase 950 tahun sing iman niku mek sekedhik. Napa pelajarane? Ngiten masyarakat niku ngoten niku. Kadang kita sudah merasa berjuang, merasa berkorban, merasa tenaga, waktu, pikiran semuanya sudah diberikan untuk dandani masyarakat, tapi hasil yang didapat tidak sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan yang diberikan. Mungkin milane tiyang niku mboten angsal ngresula, getun, ngresula, kecewa, mboten angsal. Dhewek niki disebut pun dakwah niku mek pinten tahu. Mboten enten napa-napane dibanding kali Nabi Nuh niki. Nabi Nuh niku nggih ngoten. Waktu 950 tahun dipakai untuk berdakwah. Tenaga mungkin, harta mungkin, pikiran mungkin, tapi wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sing mlebu Islam niku mek titik. Guru-guru ngaji, ustadz ustadzah niku mboten angsal ngresula, mboten angsal getun. Cok kaono gunane aku mulangi ngaji arek iku. Tibake gede-gede kok ngono, mboten angsal. Lapo biar nanti diulang ngaji barang, mboten angsal. Itu pelajaran penting. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Banjir sudah besar, kapal sudah siap. Nabi Nuh ngajak semua yang ada di kampungnya untuk naik perahu. Kata Nuh, irkabu fiha, ayo numpak kabeh nang perahu, nang kapal. Bismillahi, dengan nama Allah, majreha wa mursaha, berangkatnya dan nanti sampainya. Inna rabbi laghafurur rahim. Maka niki damel doaipun numpak kapal. Bismillahi majreha wa mursaha. Ape numpak kapal, ape numpak perahu, sing nggone tambak niku napa? Digawe ngemes iku. Ramon. Bismillahi majreha wa mursaha. Wa hiya tajri fi mawjin kal jibal. Ketika kapalnya Nabi Nuh itu sudah bermuatan orang, bermuatan binatang, semua kapal itu berjalan, berlayar
fi maujin melewati ombak-ombak kal jibal yang tingginya ombak itu setinggi jibal, setinggi gunung. Mboten saged dibayangaken sakniki. Dhuwure ombak sak gunung. Penyeberangan dari Gresik ke Bawean itu berapa meter kalau batal itu, Ustaz Nasir? Nggak sampai segunung. Kalau ombak dari Gresik sampai Bawean itu tingginya sudah 4 meter, sak menten iki, sak plafon sing ngandap, sudah ditutup penyeberangan. Kapal sudah tidak boleh berlayar. Bahaya. Tetapi ombak yang pada zaman Nabi Nuh itu dhuwure sak gunung. Waktu tsunami Aceh, setelah selesai saya sempat ke sana, itu di bekas-bekas pohon kelapa masih ada sampah-sampah yang nyantol itu. Pohon kelapanya tidak seperti yang kita 1 meter 2 meter sing wow itu enggak. Ada yang 10 meter, ada yang 15 meter. Itu ombaknya tsunami hanya 15 meter menghabiskan 200.000 manusia. Nah ini banjirnya Nabi Nuh itu tinggi ombaknya fi maujin kal jibal. Ombake dhuwure sak gunung. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian sudah dipastikan tidak akan ada makhluk bernyawa yang selamat. Tidak ada. Wanada Nuhun ibnahu. Ketika musibah datang, orang tua pasti ingat anaknya. Sak elek-eleke anak, sak nakal-nakale anak. Niku, kalau pas ada musibah yang dicari orang tua itu pasti anaknya. Maka kata Allah, wa nada Nuhun ibnahu. Nabi Nuh celuk-celuk anake. Niki banjir gede, ombak dhuwur, kabeh wis numpak kapal, wong akeh padha kelep. Wa kana fi ma'zil. Nabi Nuh ketinggal, anake niku ngelip. Tenunggene aduh niku ketok anake diceluk. Nah, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ya bunayya, anakku, irkab ma'ana, ayo nak numpak bareng bapak. Ayo mrene numpak kapal bareng bapak. Wala takum ma'al kafirin, jangan berkumpul bersama orang-orang kafir. Ojo kumpul bocah gak gena-gena ngono iku. Nah, para jamaah sekalian, ada 2 pelajaran dari panggilannya Nuh kepada anaknya ini. Yang pertama, ya bunayya irkab ma'ana. Nah, ayo naik kapal bersama bapak. Bapak Ibu sekalian, kita itu kalau di sekolah, ini para guru banyak, para ustaz, anak kepingin sekolah
anak mencari sekolah, anak milih sekolah, itu kalau ingin masuk SD atau MI biasanya opo ciri wong tuane, atau karena memang faktor tinggalnya di mana. Omahe nok Sambu, yo MI ne Sambu, SD ne yo Sambu. Itu kalau mau masuk SD MI. Kalau mau masuk MTS atau SMP, nyang-nyangan anake karo wong tuane. Wong tuane kepingin rono, anake gak kepingin. Anake kepingin rono, wong tuane gak setuju. Tawar-menawar. Nah, kalau sudah lulus sanawiyah, lulus SMP, mau lanjut ke aliyah atau SMA, SMK, wong tuane gak berdaya. Karpe anake njaluk dituruti. Bahkan nek mboten dituruti, aku nek gak di sekolah ono kono, mau sekolah niku lulusan SMP MTS kalah wong tuane. Aku gelem sekolah nang kono nek ditukokno sepeda motor ngoten kuwi. Nah, kalau sudah lulusan aliyah, lulusan SMA, mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana, wong tuane wis gak melu-melu. Apa jere anake. Itu perkembangan. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah ya bunayyar kam ma'ana. Ketika anak sekolah di mana saja, sekolah di tempat jauh atau dekat, nilai-nilai yang ditanamkan orang tua itu harus tetap melekat. Anak niku kudu kenal akrab dengan keluarga, khususnya orang tuanya. Ditambah yang kedua, wala takum ma'al kafirin, kamu jangan bergaul dengan orang-orang kafir. Teman di sekolah, teman di pekerjaan, itu semuanya mempengaruhi perilaku dan karakter anak kita. Apakah Nabi Nuh ini dalam tanda kutip gagal mendidik anak? Enggak. Nabi Nuh sudah memberi nasihat ringan, sudah memberi nasihat keras, sudah mengingatkan, sudah memberikan ancaman, sudah memberikan pelajaran terhadap banjir yang datang, sudah semua cara sudah dikerahkan oleh Nabi Nuh. Tapi kenapa anaknya kok tidak mau diajak naik kapal? Gara-gara pergaulan. Wala takum ma'al kafirin. Mergo gembulani, mergo konconi. Nah, anaknya Nabi Nuh yang satu ini konconi sinten? Ma'al kafirin. Gembulane niku tiang-tiang sing boten iman dumateng Allah. Jadi sesering apapun dinasehati orang tuanya, tidak ada yang masuk. Kenapa? Pergaulannya kalah dengan lingkungan, kalah dengan pertemanan. Ini menjadi bagian penting Bapak Ibu sekalian
yang harus kita perhatikan. Orang tua memberi nasihat, orang tua juga menjaga pergaulannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, duwe kanca apik iku kaya duwe kanca wong sing dodol ngewangi. Iku pun terkenal hadisnya. Nek duwe kanca wong dodol ngewangi gampang tuku, digawe awak iso wangi. Gak iso tuku mergo koncoan glibet kejemok bolak-balik ketularan wangi. Niku koncone dodolan lengewang. Konco elek terus Nabi koyok duwe konco nafikhul kir, sing bagian nyebul napa nek tenggene pandi niku napa? Bagian apa? Ubuk. Niki Nabi mboten nyeritakaken eleke penggawean, mboten. Niki perumpamaan. Konco elek kaya koncoan karo wong bagian ubuk. Nek enten tiang ubuk terus dhewek niku nok parek kono niku areng sing momo niku saged meletik tenggene klambi sarung bolong. Utawa terus Nabi senajan kok gak kena areng sing mowo terus kono terus ambumu apa mergi ten ngriku terus. Nah, berarti Nabi niki jelasaken dumateng kula panjenengan sedaya pilihan-pilihan dan konsekuensi-konsekuensinya. Kon nek milih ngene, konsekuensine ngene. Kon nek milih ngene, konsekuensine ngene. Nek kon duwe kanca bocah iku, kon ketularan ngene. Nek kancamu iku arek iku, jelas kon meneh bakal ngene. Itu pilihan-pilihan. Nah, inilah yang harus dikawal oleh orang tua. Dijaga, dikawal, dirawat, diperhatikan. Bahkan lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian, orang itu beragama, sholate piye, posoe piye, akhlake piye niku kadang-kadang melu kancane. Almar'u ala dini khalilihi. Uwong iku biasane manut agamane khalil, kanca lekete. Kanca akrab, kanca lekete iku nek ana adzan berangkat nang masjid niku biasane melok. Wis apa jere kancane? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka setiap kamu harus memperhatikan siapa yang dijadikan teman akrabnya. Itu kalau teman sudah akrab, tidak hanya nongkrong bareng, tidak hanya olahraga bareng, tidak hanya mancing goes bareng, sampai sholate niku nyuntuh, sholate, posoe, ngajine, sampai sak lagu-lagune ngaji nyuntuh kancane. Ini sekali lagi pertemanan. Qala niki jawabe anake. Bapak ning pun bengok-bengok
pun maringi nasihat niku anak niku isih napa memel. Qala terus si anake sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Pak, saya akan naik ke atas gunung yang gunung itu akan menyelamatkan aku dari banjir. Bocah nom niku nek dinasehati kemeru. Napa kemeru? Kemeru napa? Gak ero tapi ngeyel nek. Pak, sampean budalo, sampean berangkat to. Aku kok ape munggah gunung iki lho, Pak. Wis gak kira nek banjir. Itu kan anak muda yang ndak ngerti tapi merasa paham. Lah, roto-roto lari nol niku nggih ngoten niku. Apa Pak sampeyan wis karo apa-apa biasa niku. Nah ini yang harus kita waspadai. Anak itu kadang tidak tahu, tapi dinasehati ngeyel. Bocah nom. Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Pak, nanti saya akan naik ke gunung. Tidak mungkin gunung itu akan kena banjir. Itu anak muda. Qala kata Nuh niki nek di sinetron ngoten apik niki banjir Nabi Nuh ten gene dhuwur kapal anake ngelip diawe-awe kok numpak kapal tapi gak gelem malah ngeyel terus si bapak nih qala la asimal yauma min amrillah. Nak dina iki nak wis gak ono sing slamet teko siksane Allah, gak ono illa man rahim, kejaba wong sing dirahmati Allah, kejaba sing gelem numpak kapal iki. Entek nak entek. Napa Nabi Nuh muring-muring mboten. Padahal Nabi Nuh pun semerap akibatnya anake bakale kelelep. Wahala bainahumal mauju mantun niku enten ombak gede fakana minal mugraqin anake kelelep bledes putus. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang mendidik anak, dari kecil kita didik, remaja kita didik terus, dewasa kita nasihati terus, sampai tua kita nasihati terus. Kewajiban orang tua mendidik anak tidak ada putusnya sampai bapaknya meninggalkan anaknya atau anaknya yang meninggalkan bapaknya. Ini wis putus pun kewajibannya pun telas. Nah, kisahipun Nabi Nuh niki, Nabi Nuh terus menasihati anaknya sampai anaknya meninggal. Nek Nabi Yakub sawang sulit, Nabi Yakub terus mendidik anaknya sampai Nabi Yakubnya yang meninggal, putus.
Nabi Yakub niku nalika sampun sepuh kan anak-anake dikumpul. Am kuntum syuhada. Apa kon gak merhatekno? Idh hadara Yaqub al maut. Nalika Yakub ape mati. Idh qala li banihi, anak-anake dikumpulno banjur ditakoni. Niki Nabi Yakub pun ajeng sedo. Anake dikumpulno ditakoni, "Ma ta'buduna mim ba'di?" Nah, menenek bapak wis gak ono, kon niki ape nyembah apa? Ibadahmu piye nah? Qalu jawabe anak-anak niku nak butuh ilahaka. Pak, kula sak adik-adik niki, sak dulur niki tetep nyembah Tuhan panjenengan Allah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa nahnu lahu muslimun. Pun kuatir Pak, dewek sak dulur niki tetep nyembah Allah. Pun kuatir. Nah, akhirnya bapak nih Nabi Yakub niku sedo atine tenang. Sampun ya. Kurang 1 menit. Nah, niki Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, pelajaran penting saking kisah secuplik kisah Nabi Nuh. Kewajiban kita mendidik, menasihati, menjaga, mengawal anak kita itu tidak akan putus kecuali kalau kita yang mati atau anak-anak kita yang mati duluan baru selesai. Kula kinten cekap, mugi-mugi manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.